Jadi aku tuh punya fobia ketinggian awalnya sama fobia berenang malam. Nah, kebetulan saya seorang. Selamat datang di channel YouTube Citra Celebrity. Menyajikan seputar hot news, musik, film, gaya hidup, sport, otomotif, kuliner. Subscribe ya. Udah agak kering. Coba ya. Mas apa namanya isi suaranya Suneo dong. Pakai bahasa gaul juga. Bahasa gaul. Boleh Lebo M. Akhirnya kita ketumbaran juga nih Nobita. Suneo jadi ngondek ya. Jadi ngondek ya Suneo. Oke, seperti tadi aku bilang ya bahwa ya uniknya bukan cuma Sariawan aja tapi Mas Santosa Amin ini pernah mengalami kalau lagi stres, lagi gugup gitu ya, itu tangannya sampai berkeringat gitu. Nah, gimana? Boleh nggak sih diceritain gimana itu tentang tangan yang bisa berkeringat gitu? Dan akhirnya ketemu sama Coach Rio itu juga boleh diceritain. Soneo, ayo ceritakan. Nah, ini ada fotonya, lagi pas oh, lagi. Ini dia. Oh. Ini pas lagi apa nih? Tangannya berkeringat. Kalau lagi itu nervous gitu? Iya, Kak. Iya, nanti saya ceritakan. Nah, itu dulu kali ya. Nanti abis ini pas setelahnya, Cik. Oke, boleh langsung aja diceritakan ya. Ya, jadi aku tuh punya fobia ketinggian awalnya sama fobia berenang malam. Nah, kebetulan saya seorang daber, kemudian sebelum ketemu Koreo itu saya kenal dengan Fadli Jackson. Fadli Jackson kebetulan penggemar Doraemon dan saya pengisi suara Suneo, SpongeBob dan lain-lain. Terus dengar-dengar Santosa punya fobia ini ya, terus mau nggak saya pertemukan dengan Koreo? Oh, mau banget dong, saya mau ngilangin fobia ini. Nah, akhirnya ketemulah dengan Koreo dan sempat kita nonton bareng. Terus saya coaching sama Koreo dan saya menceritakan fobia saya itu ya gitu, membayangkan saja sudah langsung keringetan, menceritakan saja sudah saya keringetan, tapi sekarang saya tidak. Oh wow, keren ya. Menceritakan saya berada di ketinggian, saya berada di mana gitu ya. Bahkan saya pernah punya mobil, terus kemudian nyetir tuh nggak pernah berani naik flyover. Tinggi ya. Akhirnya ya buat apa punya mobil. Ya, akhirnya gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah setelah di coaching sama Koreo, fobia ketinggian saya hilang. Dan ada beberapa kasus masalah lagi yang saya hadapi. Kemudian akhirnya ya kemudian saya mengenal metode DOE.TRTO ini. Kemudian ya udah saya dilepasin beban emosinya dan semua masalah bisa teratasi, happy, kemudian aku bisa meraih apa-apa yang aku inginkan, kejayaan-kejayaan yang dulu mungkin, aduh aku bisa nggak melakukannya lagi dengan kondisi seperti ini sekarang ini, usiaku sekarang 50 tahun. Jadi 2 tahun lalu, boleh saya cerita sedikit? 2 tahun lalu saya divonis sirosis hati. Dan empedu saya harus diangkat karena pembengkakan, dan itu kalau tidak diangkat akan meracuni semua organ tubuh. Dan saya divonis ya tinggal berdoa aja lah keberuntungan hidupnya sampai di mana gitu. Tapi kemudian saya mengalami drop yang sangat luar biasa, kecemasan yang tinggi sekali. Mau operasi juga saya takut. Kemudian bagaimana kalau saya hidup tanpa empedu? Kemudian bagaimana saya bisa melanjutkan hidup saya? Bagaimana saya membesarkan anak-anak saya lagi? Bagaimana menghidupi keluarga saya? Kemudian apakah saya mungkin meraih kejayaan-kejayaan saya lagi? Apakah mungkin saya masih bisa dubbing lagi? Saya masih menjadi voice actor lagi dengan kondisi sakit saya seperti ini? Semua beban, pikiran, kegelisahan, ketakutan, kecemasan saya lepaskan dengan metode DOE.TRTO ini, dan akhirnya saya menjalani pengobatan dengan ke dokter dengan santai, dengan gembira, dan alhamdulillah sampai hari ini saya seperti punya
second life gitu. Wow, punya new life ya, lebih plong juga tentunya. Walaupun sempat divonis sirosis hati ya. Wah, sempat berpikir kayak tadi apakah bisa produktif lagi, apakah bisa jaya lagi, tapi karena udah coaching dengan Coach Reo ya, semuanya udah plong dan sekarang bisa beraktivitas lagi seperti sekarang ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong, keren banget ini loh. Mungkin Mas Santosa Amin ada yang mau disampaikan nggak kepada Coach Reo? Selain thanks God, terima kasih Tuhan yang sudah ngasih saya kesempatan hidup kedua. Kemudian saudara-saudaraku, keluargaku, sahabat-sahabatku dari DOE.art, spesial untuk Koreo yang sudah ngasih saya apa ya istilahnya ya, perubahan yang luar biasa gitu ya. Saya kalau ketemu Koreo itu udah bawaannya ya udah plong, saya thank you, aduh pokoknya saya thank you terus gitu. Harus apa? Aku harus bilang apa sama Koreo? Aku harus melakukan apa sama Koreo? Ini sebuah keajaiban yang sudah terjadi pada diri saya gitu. Jadi ya. Keren banget ya, sampai udah speechless gak tahu ngomong apa lagi ya. Mas, ya. Nah, kalau dokter Nadal sendiri? Kalau dokter sendiri satu yang penting tuh? juga, Mas Santosa ini banyak sekali beban emosinya yang dia udah lepaskan sendiri juga. Jadi bukan harus terus bergantung. Jadi kadang-kadang ada challenge-nya, kok ada begini. Aku bilang udah lepasin aja Mas. Terus dia lepasin sendiri. Oh, jadi emang gak bergantung gitu ya? Iya, kayak gitu. Tapi sekali plong udah bisa plong selanjutnya gitu. Oke. Kalau dokter mungkin ada apa pesan mungkin buat DOE.TRTO ini, atau mungkin untuk Coach Reo yang sudah merubah sariawan Anda sudah hilang? Ya, sebenarnya kalau misalnya ungkapan kepada DOE.TRTO atau khususnya kepada Coach Reo ya, sebenarnya saya sendiri sudah lebih dari speechless ya, udah staples kayaknya. Sudah staples rasanya, karena banyak sekali perubahan hidup yang terjadi dalam hidup saya, ya terutama ya kalau ada yang bilang kalau dibilang amalnya Coach Reo ini benar-benar amal jariah sekali. Karena satu, ini kalau mau dirunut satu itu, kalau ditanyakan tadi pengalamannya apa kayak gitu, sebenarnya banyak sekali yang mau saya ceritakan, tapi ya nggak mungkin di sini ya. Ini jadi berkaca-kaca gini sih. Karena saya ya benar-benar staples. Ya. Gitu ya. Baru nih. Karena kan Simply sih ending the fight ya. Jangan terus-terusan kita ngelawan emosi kita, kendalikan emosi kita. Karena dari dulu kita diajarkan apa? Kendalikan emosimu, betul? Ya, selalu kendalikan emosi Anda, belajar sabar, belajar nerimo, kendalikan terus. Tapi kalau kita kendalikan terus, kita pendam terus, itu jadi beban yang menumpuk. Makanya gampang orang kadang-kadang ke-trigger dikit meledak. Ya istilahnya tuh banyak sekali ya di luar sana, gampang marah, senggol dikit bacok, segala macam, sumbu pendek lah, segala istilah tuh banyak sekali. Ya daripada kita nyimpen beban emosi ditumpuk, kenanya siapa? Keluarga kita. Pulang kantor meledak-ledak, balik ke rumah bawa hajar ke anak-anak. Nah itu yang kayak gitu-gitu kita beres-beresin biar benar-benar clear, sehingga kita nggak usah bawa itu seumur hidup kita. Gimana kalau kita bisa netralkan dalam satu sesi aja? Wow. Oke, wow.